namun awal dari kemenangan. Itu yang orang iman. Ini kan bukan sebagai akhir ya atas salib, tapi dari salib itu ada kemenangan. Karena kalau Tuhan Yesus ya tidak mau menanggung dosa saudara dan saya, tidak mau dihina, tidak mau diremeh, maka apa Paulus katakan? Sia-sialah pemberitaan firman. Bisa dikata percuma orang beribadah seperti ini, ada guna. Ya? Karena mau bagi apa? Ya ada firman ya. Karena Tuhan Yesus ya memberontak ya, melawan kehendak Bapa. Karena itu kan yang Tuhan tahu bersama ini, sholat pakai mimbar, kan lambang apa ini? Cawan. Ya. Sekiranya cawan ini, penderitaan ini berlanggar. Bahkan sebelumnya ketika Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya yang bukan hanya 12 murid tetapi 70 murid. Apa yang terjadi? Banyak murid-murid semua lari. Ya, karena apa? Orang pikir masa Tuhan Yesus orang Tuhan ini dia mampu melakukan berbagai mujizat, dia mampu untuk ya, membangkitkan orang mati, ya, dia mampu memberikan makanan, dia mampu mengalahkan kuasa kegelapan, mengusir setan. Oke apa? Dia harus semacam harus rela menderita. Dan kalau orang tahu ya bagaimana murid-murid rupanya terima. Orang tidak terima. Tapi inilah hamba Tuhan yang menderita sama seperti Simon Petrus ya. Dia mencoba bilang Pak Tuhan, tak mungkin kok Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bilang ya, apa yang engkau pikirkan ya, hai iblis ya. Engkau memikirkan ya apa yang dipikirkan oleh dunia, tapi tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Tuhan yang mau menyelamatkan. Karena itu dalam bacaan firman ini dikatakan begitu buruk rupanya sehingga hamba Tuhan yang menderita ini so susah mau dapatkan hak. Begitu buruk rupanya karena ada perlakuan-perlakuan kekerasan yang harus diterima. Dan orang tahu bersama bukan bicara tentang kekerasan fisik ya, namun kekerasan apa ya? Mental, psikis. Dan semua karena apa? Kalau orang baca ya di ayat 53, pasal 53 ayat 12, ketika berdoa untuk pemberontak. Dia menyelamatkan pemberontak. Siapa tuh pemberontak? Saudara dan saya. Manusia jatuh ke dalam dosa karena apa? Pemberontak. Memberontak. Memberontak itu berarti apa itu? Melawan, mau wadengan. Lawan itu. Memberontak. Sehingga manusia ya yang mau memisahkan antara Allah dan manusia. Manusia jatuh kan ada keterpisahan. Manusia yang menjauh dari Tuhan. Namun apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia yang datang. Dia yang mencari saudara dan saya. Dia yang menderita bagi saudara dan saya. Sehingga firman Tuhan katakan banyak bangsa, banyak raja-raja akan apa? Tertegun, akan terheran. Karena keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya untuk Israel. Tapi ini mau ditujukan apa? Keselamatan bagi yang itu kan itu orang selalu bilang juru selamat dunia. Dia adalah juru selamat dunia bagi mereka yang percaya. Karena itu dalam bacaan firman ini menjadi suatu perenungan.
seberapa besar orang Pak Eka penderitaan selama hidup ini seberapa besar dibandingkan penderitaan Tuhan. Sehingga kalau ada orang bilang begini, aduh Tuhan gua nyanda mengerti atau Tuhan nyanda rasa kok kita tapi penderitaan. Kalau Tuhan nyanda menderita wajar, mau bilang begitu. Kalau toran lain kali kan torannya bilang anak gua nyanda rasa kok ngana nyanda alami. Tapi kalau orang mau bilang Pak Tuhan, karena penderitaan yang orang alami seringkali penderitaan karena dosa-dosa. Karena orang perubatan sendiri. Dan itu kan orang-orang bilang, salah sendiri. Getting susah sendiri. Cari sendiri. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Penderitaan yang ia alami karena mau menanggung. Dia tertikam oleh karena pemberontakan. Sehingga ada orang menganggap dia kena tulah. Semacam ada hukuman. Dan memang harus menerima hukuman. Dan hukuman itu seharusnya orang yang dihukum. Seharusnya orang yang disalibkan. Karena mereka yang tersalib, mereka yang terkutuk. Karena itu Tuhan Yesus mengambil kutukan. Karena memang Tuhan tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat. Tuhan tidak mampu. Hukum Taurat itu ya. Tuhan tidak mampu untuk melakukan. Karena dosa. Dan bagaimana Tuhan Yesus ya mau mempersembahkan tubuhnya sebagai korban penebus dosa. Karena itu di pasal 53 ayat 10a kan dikatakan sebagai korban penebus salah. Karena itu kenapa orang tanya, kenapa dia harus disalibkan? Kenapa dia harus dikorbankan? Tega ini Bapa. Masa DP anak dia mau korbankan? Karena itu jelas ya, yang orang so hafal semua apa? Dalam Yohanes 3 ayat 16. Ketika orang tanya, siapa Tuhan Yesus mau menyelamatkan? Mengapa Tuhan Yesus mau disalibkan? Jawabannya adalah apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh. Ini yang menjadi tujuan yang Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita. Ada tujuan. Jadi penderitaan yang ia lakukan bukan semata-mata untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang ya, agar supaya orang memperoleh kehidupan yang kekal. Namun menarik ketika ada yang bilang begini, apakah di sekitar orang atau di mana yang orang lihat ada orang lebih lama lebih kaya, padahal DP kelakuan, padahal DP sifat. Coba nih orang-orang yang yang dekat dengan Tuhan, bukan lebih kaya, bukan lebih sejahtera, malah lebih susah. Ini susah ini kalau berpikir dunia. Itu berpikir dunia. Ketika membandingkan orang lain atas apa yang ia alami karena apa yang ia miliki di dunia. Karena itu kan ada lagu kan, tadi malam dinyanyikan di lagu penutup di PKB Aras Jemaat. Pakailah waktu anugerah Tuhan, pakailah waktu. Karena apa? Ini dunia ini fana kan, ini harta benda. Sehingga yang menjadi tujuan hidup orang bukan hanya sekedar untuk berharap ada masa depan bagi keluarga, ada masa depan bagi anak-anak kita, ada masa depan bagi karir, jabatan, masa depan. Ini susah. Kalau orang cuma mau pikir mau dapat itu ya sia-sialah pengorbanan Tuhan. Karena Tuhan Yesus memberikan apa? Suatu harapan yang kekal. Dan ini berbeda dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ketika
bangsa Israel ketika mengalami masa pembuangannya, mereka kan berharap ada Mesias yang memberikan apa? Pemulihan secara politik, sosial, ekonomi. Ada pembebasan, mereka berpikir bahwa bicara Mesias ini, yang diurapi ini adalah orang yang memberikan apa? Kemenangan ya, seperti Raja Daud. Tetapi apa yang Tuhan Yesus berikan? Bukan seperti apa yang dipikirkan oleh dunia. Tuhan Yesus memberikan apa? Suatu pembebasan bukan dari apa yang diinginkan oleh manusia, tetapi pembebasan dari belenggu-belenggu dosa. Sehingga jangan orang sebagai orang tua, khususnya bapak-bapak, lebih banyak dorong anak-anak supaya anak-anak berjuang sukses. Oh bangga, anak-anak berhasil. Tetapi bagaimana orang sebagai orang tua mengajarkan kepada anak-anak, mau enggak orang menderita? Bukan mau orang mau jadi sukses. Seringkali orang terbuai. Oh, ini anak berhasil, ini sudah dapat kerja, ini udah tenang. Padahal itu cara-cara iblis. Cara iblis mau menghancurkan. Ketika orang anak-anak lebih berkeinginan, berkerinduan untuk mengejar. Dan itu Tuhan bilang bahwa bukan kau yang dibenci oleh dunia, tetapi apa? Kenapa setan ini selalu mengganggu orang? Kenapa iblis selalu? Karena bagi iblis ya, Yesus tidak mampu dikalahkan. Karena itu iblis bicara bagaimana? Merusak Dia pengikutnya. ada di pengikut-pengikut. Kalau dulu cara-cara iblis, dia bikin susah. Nah, sekarang kan iblis dia kasih senang. Karena itu hati-hati ketika orang diberkati, diberkati dengan berkat-berkat dari Tuhan. Iblis saja kan bisa memakai itu berkat. Kan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun kan, iblis bilang apa? Hah? Ini semua ini kamu kasih padaku. Asalkan apa? Sembah. Kan iblis bisa bicara. Iblis bisa juga bilang pada orang, Kak Eli, semua ini kita kasih. Loh, siapa nih mau? Mas sembah. Ini yang menjadi pergumulan ya. Dalam penghayatan minggu-minggu sengsara, orang diajarkan bagaimana orang mengikuti keteladanan Tuhan. Sehingga ketika tadi pendeta bilang, jangan sampai orang anak-anak atau keluarga kita membandingkan dengan orang-orang lain yang sukses berhasil. Tapi pernahkah orang mengajarkan kepada anak-anak, jangan lihat orang yang sukses, tetapi lihat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, khususnya tokoh sentral, Kristus yang berkorban, yang menderita. Pendeta yakin dan percaya ketika orang memberikan pengajaran dan keluarga kita termasuk orang menghayati setiap penderitaan Tuhan. Ini kalau mau dipuisikan, ini kalau mau baca puisi ini nih, semacam syair nih, hamba Tuhan yang menderita ini. Kalau orang yang jago berpuisi, ini memang sangat menyentuh. Karena memang luar biasa pengorbanan Tuhan. Dia yang tidak mengenali dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena mau menanggung dosa saudara dan saya. Karena itu dalam
ayat 3 pasal 53. Ia dihina. Ia sangat dihina. Banyak orang menutupi mukanya. Banyak orang yang tidak mau melihat dia. Banyak orang yang merendahkan dia. Tetapi penyakit kita lah yang ditanggung. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu di PA, pendeta sempat angkat tentang bilur-bilur. Ini kebanyakan orang-orang yang sakit selalu pakai kata-kata apa? Bilur-bilur. Dan ada pengajar-pengajar Kristen selalu bilang, oleh bilur-bilurnya ada kesembuhan. Sebenarnya Tuhan Yesus mau datang jadi penyembuh atau mau jadi penyelamat? Dua-dua. Penyembuh dan penyelamat. Oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur berarti apa? Luka yang panjang. Luka-lukanya ya. Baca di ayat sebelumnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya. Berarti apa? Hukuman ganjaran yang Tuhan terima ketika ada bilur-bilur, ada luka, mendatangkan apa? Keselamatan. Keselamatan apa? Kalau kesembuhan itu tuh keselamatan dunia itu. Eka boleh mau sembuh, habis itu apa? Sakit ulang. Tapi habis itu pada ujungnya mati. Tetapi apakah ada keselamatan? Ini kan yang menjadi cara-cara duniawi yang kali pendeta seringkali miris ya. Ketika ada pengajar-pengajar lebih penekanan pada kesembuhan-kesembuhan secara jasmani. Oleh bilur-bilur Tuhan ada kesembuhan. Tuhan berikan bukan kesembuhan secara fisik ya, jasmani. Bagaimana orang yang tidak pernah baik dari sakit? Termasuk Paulus. Paulus itu kan dia kan sakit-sakit terus di. Apakah Paulus sudah baik? Nggak ada. Paulus itu sakit dia. Hanya orang-orangnya yang Tuhan pakai sakit. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Paulus? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Karena dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Karena itu kalau misalnya orang menghadapi suatu pergumulan, seringkali orang merindukan ada suatu pemulihan. Namun kalau pemulihan atas sakit yang orang alami tidak terjadi, orang harus bersyukur. Bukan karena orang berharap ada pemulihan dari penyakit yang orang derita, namun ada pemulihan secara rohani. Ada pemulihan secara spiritual. Sekalipun orang tetap ada dalam kesakitan, ada dalam penderitaan, tapi orang dipulihkan. Orang perohani, dipulihkan orang spiritual. Seringkali banyak orang kan menginginkan ada perubahan atas situasi kondisi. Tuhan berikan suatu perubahan hidup ini. Namun bisa saja kalau memang Tuhannya tidak berkenan. Tuhan bilang, bukan itu keadaan yang Tuhan mau pulihkan. Tetapi Tuhan mau pulihkan apa? Orang ini. Dan bagaimana cara Tuhan memulihkan? Dimulai dari mana? Orang mengaku dosa. Orang mengaku dosa. Mengaku setiap dosa-dosa kita. Dan itu pendeta senang sekali ya di Mazmur 32 ya. Itu kan sama seperti Yohanes Calvin ya, mengatakan dasar dari kebahagiaan ketika orang sebagai orang percaya mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Karena itulah dasar dari semua kebahagiaan. Karena ketika torang mengaku dosa, bukan saja kebahagiaan yang torang dapatkan, melainkan berkat yang melimpah. Dan Bapak Gereja Agustinus berkata, jangan sekali-kali torang mengklaim bahwa torang ada hak atas kerajaan surga menurut kebenaran-kebenaran dari dunia. Dan jangan pernah merasa berhak untuk melakukan suatu perbuatan dosa atas dasar ada kasih karunia. Karena ada orang kan berpikir, oh ada kok kasih karunia dari Tuhan, anugerah, sehingga kalau kita bikin dosa kok nggak apa-apa. Habis itu kan minta ampun buat Tuhan. Tapi kalau nyanda ada pemulihan, ada pertobatan, sehingga nyanda heran ketika orang-orang yang nyanda aktif dalam peribadatan melihat mereka yang aktif, dia tepe rajin beribadah, rajin tepe berdoa, baca firman, martu kalakuan, babagi. Ya. Karena apa? Tidak ada transformasi kehidupan, tidak ada perubahan hidup. Kalau ada perubahan hidup, itulah. Kan ketika orang jadi orang percaya, orang bukan cuma sekedar hidup, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan, tetapi bagaimana orang hidup baru. Karena dalam penghayatan minggu sengsara, bagaimana orang mematikan manusia-manusia lama kita. Orang dilahirkan kembali. Orang mengalami suatu kehidupan yang baru. Hidup yang dibaharui selalu. Karena melalui berita firman Tuhan, orang baru. Karena itu dari awal-awal pendeta ketika jadi hamba Tuhan, jujur ya, pendeta tidak mampu untuk berkhotbah, tidak mampu berdoa. Karena pendeta pikir, oh sudah langgar banyak bikin dosa, sudah langgar banyak bikin salah. Pendeta rasa rupa tidak layak untuk mau berdoa apa Tuhan, tidak layak ya. Tidak layak, tidak pantas. Tapi perlahan demi perlahan ya, ternyata ketika menyampaikan firman, firman itu bukan hanya untuk pendengar, tetapi sesungguhnya firman itu juga untuk mereka yang memberitakan firman. Jadi lain kali kan orang harus juga sadar ya, sebagai pengkhotbah, bahwa ini firman ini bukan cuma for pendengar, tetapi lain kali ya, jujur ya, ketika habis kelar ibadah ataupun sebelum ibadah perenungan firman, lain kali pendeta dia barasan, dia takuti Tuhan, dia takkan apa diri. Tapi memang firman harus disampaikan sekalipun. Tetapi dari situ, perlahan demi perlahan ada perubahan. Tuhan berubah. Melalui firman, Tuhan diubah, Tuhan dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berikan persembahan. Hai seluruh umat Tuhan,